Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Dzil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghasyahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Al-hadithul khamisu an aliyin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams wa fi lafzin li muslimin saghaluna anis salatil wusta wa salatil asri thumma sallaha bainal maghribi wal isya'i. Al haditsul khamisu, hadis yang kelima, an Aliin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq, bahwa sesungguhnya Nabi pernah bersabda ketika hari-hari perang Khandaq. Khandaq itu parit, ya, ketika dimana Nabi dengan masyarakat muslim itu diblokade, ya, dan pada waktu itu Salman Al-Farisi mengatakan agar dibuat Khandaq. Jadi kota Madinah itu besar, kota Madinah itu dibuat parit, ya, parit yang cukup besar sehingga ditutupi dengan dedaunan, ditutupi dengan, ya, pasir, sehingga kaum kafir Quraisy pada waktu itu mudah sekali mengalahkannya karena mereka masuk berserta kuda-kudanya ke dalam parit, ya. Nah, apa yang dikatakan Nabi ketika itu? Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka itu dengan api neraka. Kama saghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams, sebagaimana kesibukan kita dari meninggalkan salat wusta. Ini namanya namanya an litarki. Jadi sibuk di waktu sore sehingga tidak mengerjakan waktu wusta. Hatta ghabatis syams, sehingga terbenam matahari. Wa fi lafzin li muslimin, pada lafaz Imam Muslim, saghaluna anis salatil wusta,
salatil asri, yang telah menyibukkan kita dari tidak mengerjakan salat wusta itu. Di sini ada tafsirnya salatil asri, salat asar. Summa sallaha bainal maghribi wal isya'i, kemudian mereka mengerjakannya itu salat asar antara maghrib sampai isya. Sampai gini nih, maghrib salat asar dulu baru maghrib. Nah, Nabi mengatakan orang yang mengerjakan salat asarnya sesudah salat maghrib itu, ya, mala Allahu kuburahu, Allah penuhi kuburannya nanti dengan api neraka. Maknanya tidak mengerjakan salat asar. Jadi dari dulu salat asar itu salat yang banyak ditinggalkan. Sekarang nih Bodetabek, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bodetabek mereka kerjanya di Jakarta. Nah, asarnya yang kejepit. Sampai rumah sudah lewat maghrib. Kadang nyampe rumah sudah isya. Kenapa? Karena memang untuk bisa punya rumah mahal. Yang agak lumayan itu ya mesti di pinggir. Jadi dari dulu sampai sekarang salat asar itu sulit dikerjakan. Ya. Salat wusta. Nah, ini di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ya annal ulama ikhtalafu fi ta'yini salatil wusta. Di kalangan ulama itu berbeda pendapat tentang penetapan salat wusta. Wusta itu artinya tengah, Pak. Ini sehingga jari jemari kita ini disebutnya wusta. Nah, sholat yang tengah itu sholat yang mana? Ya tergantung dari memulainya di mana. Ya. Fadzahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila annahal asar. Berhaluan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat asar. Wa mailu Malikin wa Syafi'i ila ikhtiyari sholati subhi. Kecenderungan Imam Malik dan Imam Syafi'i mengartikan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Ya, kenapa subuh disebut wusta? Karena subuh sholat yang diapit dengan 4 rakaat. Ya, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Nah, itu menurut penilaian Imam Malik, Imam Syafi'i yang disebut dengan wusta, tengah itu. Ya, tetapi yang lain mengatakan Imam Abu Hanifah asar. Ya, sebagaimana periwayat hadis ini menafsirkan kecenderungannya ini maksud asar. Apa sih kelebihannya sholat asar sehingga Nabi sepertinya menakut-nakuti jangan sampai tidak ditinggal. Jadi pertama memang orang di zaman Nabi itu kan berkebunnya jauh. Ya, coba Bapak yang ke Mekah, yang ke Madinah lihat. Di mana mereka itu harus bercocok tanam jauh. Ya. Jadi naik gunung, turun gunung gitu. Sama kalau sekarang ini mau pulang asar itu jauh gitu, macet jalanannya. Sama persis. Sehingga nyampe di rumah sudah lewat waktunya. Padahal kan sholat boleh di kendaraan. Naik motor, naik mobil, naik bis, naik kereta, naik pesawat boleh sholat. Berarti apa? Males sholat di jalanan. Celananya nggak bersih. Nggak ada airnya. Padahal kan bisa saja kan wudhu, sholat di jalan. Ya. Aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kau hadapkan mukamu, di situ ada wajah Allah, ada ridha Allah. Boleh.
Ya, yang penting takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Bapak mau berangkat kerja, daripada di jalanan ngamuk-ngamuk macet, hidupin menghadap kiblat, Allahu Akbar, hidupin jalan. Walaupun jalanannya kemana-mana boleh. Jadi kasus meninggalkan asar ini berat. Nah, keutamaannya sholat asar oleh ulama itu diteliti, dia memang punya spesial. Ibu-ibu kalau asar pakainya kerudungnya putih, kepala. Kenapa? Ibu-ibu lah yang paling rentan, ya, yang paling rentan untuk terkena ultraviolet waktu sore. Coba matahari terbit, bening. Ini sekalian nih, dulu orang jemur bayi itu pagi 6:30, jam 7. Ya. Penelitian yang dilakukan oleh Tiongkok yang mutaakhirin, orang yang menjemur badan dan pingin mendapatkan ya asupan D3, ya B6 itu jam 9. Yang di dalam hadis itu dikatakan salatu ya hatta tartafi'a qadra rumhin. Salat duha itu jangan pagi-pagi walaupun boleh. Sekira setinggi sepenggala. Galah buat itu. Atau tombak. Taruhin tombak, lihat. Nah, apabila matahari sudah setinggi tangga, itu jam 9. Jadi penelitiannya ilmiah. Ketika dikatakan hatta tartafi'a qadra rumhin. Nggak usah buka baju, cukup pakai baju 15 menit, 10 menit jemur tubuhnya. Orang kalau D3-nya cukup, maka terbantu dia untuk ya menyempurnakan masa otot. Jadi umur itu nggak bisa diturunin, tapi masa otot itu bisa diturunin dengan cara D3-nya dinaikkan. Sehat. Umurnya tetap tambah terus, tapi dia terbedakan dengan yang lain-lainnya. Nah, jemur. Jam 9 kalau mau jemur anak, bukan jam 7. Oke. Ini sekalian nih ya, soalnya bening tuh. Itu energi tuh. Putih. Ya, putih terus menguning. Isfarra launuh, mulai menguning. Ini yang tidak bagus. Yang bagus asar itu ditunggu. Ya, 15 menit dia udah wudhu, selesai pakai baju, pakai mukena, masuk ya tahiyatul masjid, azan, salat, bagus. Kenapa? Kalau pas waktu asar fi waktiha, dia gerakan tubuhnya itu secara anatomis dia tidak akan terkena penyakit di kepala, stroke, migrain, vertigo. Salat aja asar tepat waktunya, enggak kena. Pikun, nah, salat asar tempat waktunya. Sehingga Nabi warningnya benar-benar. Nih yang sering ditinggal sama orang. Ini omongan Nabi benar apa betul? Asar yang suka keteteran orang. Nanti nyampe rumah, ya nyampe rumah baru sholat asar. Padahal sudah maghrib. Saya alhamdulillah tahadus binikmatillah banyak taklim di Jakarta. Salah satu pertanyaannya itu, Pak Ustadz boleh nggak sholat asar dijamak sama maghrib? Kuping saya gatel. Gimana asar dijamak sama maghrib? Kenapa? Orang males. Padahal sholat aja di mobil, memang kenapa? Malah kalau di daerahnya macet, minggir gitu, gelar sajadah sholat, pasti viral besoknya. Ya.
Males orang, asar itu udah capek, alasannya tidak bersih dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan tinggalkan sholat asar. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan sholat asar itu jangan tidur. Kalau tidak sakit, jangan tidur setelah asar. An-naumu ba'dal asri yurisud junun. Tidur setelah sholat asar itu mewariskan gila. Gila. Ya, jangan tidur. Orang tidur asar bangun pasti pusing kepalanya. Betul nggak? Nggak boleh tidur. Jangan tidur. Dia harus aktif. Dulu orang Betawi kalau anaknya mau tidur diajak ngomong supaya enggak tidur, nanti maghrib baru ditidurin. Di sini gitu nggak Bu? Dulu, oh ibu-ibu orang Betawi itu dulu gitu. Mau tidur gitu diajak ngomong, iya kan? Ini anak-anak siapa? Anak siapa? Ya anak dia. Ya. Anak raja, padahal cuma RT. Ya. Ya. Jaga, mau sehat, sholat asar, jaga. Jadi, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, itu di dalam Al-Quran. Asar itu jaga Pak, Ibu pegang asar. Sehat. Ya. Pagi jam 9 keluar dulu 10 menit. Kalau yang punya lantai atas keluar di atas. Nggak usah telanjang. Jemur aja. Ya. Walahu an Abdullah ibn Mas'udin qala. Ya, pada riwayat Imam Muslim, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dikatakan habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri. Pernah menahan orang-orang musyrik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan sholat asar. Jadi pernah ya terjadi. Hatta maratis sams awis farrat, sehingga memerah matahari atau menguning. Ini cuma istilah ya. Merah atau menguning matanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, shaghaluna anis salatil wusta, salatil asri, telah menyibukkan kita dari mengerjakan salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Mudah-mudahan Allah penuhi ya rongga dirinya dan kuburan mereka itu dengan api neraka. Au qala hasallahu ajwafahum wa quburahum nara, atau dalam redaksi lain hasya ya, bukannya mala'a, itu secara redaksi berbeda tetapi maknanya sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi hadis ini ingin menjelaskan sholat asar itu sholat yang ditunjuk. Jadi kalau begini dalam Al-Quran, hafizu ala sholawat, jagalah oleh kalian sholat. Sholawat itu jamak dari as-sholat. Kalau udah disebut hafizu ala sholawat, jagalah sholat, itu lima-limanya udah masuk. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sudah masuk. Tapi Allah ulang wassolatil wusta, dan sholat wusta. Kalau begitu sholat asar itu ada atensi tersendiri. Jaga nih, jangan sampai kalah dengan dunia. Ya, jadi Nabi pernah terhalang, dijegat pada kala itu sehingga ya terhambat ketika ingin melaksanakan sholat asar, dan
ada apa itu manfaatnya, sehingga dijelaskan orang kalau mau ngambil manfaat sholat asar itu bagus ya. Nah ini kemudian di dalam syarah dikatakan summa shallaha bainal maghribi wal isya yahtamilu amrain. Kemudian dia mengerjakan sholat asarnya itu antara maghrib sama isya itu muhtamil, memungkinkan dua hal. Ayakuna takdir fasallaha baina waqtil maghribi waqtil isya. Memang sholat asarnya setelah maghrib baru sholat asar. Wasani ayakuna takdir fasallaha baina sholatil maghrib wa sholatil isya. Ya. Di apa itu ya? Jadi ada yang maknanya sesudah, ada yang maknanya ya disandingkan. Wa ala hadza takdir ayakunal hadis dalan ala anna tartibal fawaid ghairu wajibin. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan kalau sholat tertinggal itu tidak wajib harus tertib. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kita diumpamanya ya, karena satu hal itu meninggalkan sholat zuhur sama asar di perjalanan. Ya. Ini ngomong males, padahal kan sebenarnya bisa sholat di jalanan. Taruhlah pakaiannya najis, mutan najis, tidak siap. Waktu sampai di Bandung, kita mengkodok sholat yang kita tinggalkan zuhur sama asar. Apakah ketika mengkodok harus mendahulukan sholat zuhur baru asar? Nah, berdasarkan pemahaman hadis ini, tidak boleh mengerjakan zuhur dulu baru asar atau mengerjakan asar baru maghrib. Itu maknanya. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Al-hadisus sadisu, hadis yang ke-6, an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya bil isya'i. Ya. Itama ya. Atama itu etama maknanya idza azlama wal atama azulmah. Jadi pernah Nabi sholat isya-nya itu sudah malam. Jadi Nabi bu rumahnya Bapak ini mihrab rumah Nabi itu dekat sini. Ya, jadi dekat. Kalau sekarang posisinya malah dia dalam lingkaran Masjid Nabawi. Ya. Nah, Nabi pernah sholat isya-nya itu bukan seperti kita nih, nanti hari ini isya jam 7 mamanya. Bukan jam 7, tapi Nabi sholatnya iktimam, sudah gelap. Atamah itu anggaplah antara jam 11 sampai dengan jam 12 malam sholatnya, sholat isya-nya. Fakharaja Umar, ya, maka keluar Umar, faqala as-salata ya Rasulullah, ya, raqadan nasu wasibyan. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah sudah bisa dikerjakan sholat isya? Ya, sudah menanti kaum wanita dan anak-anak. Ya, fakharaja wa ra'suhu yaqturu. Maka Nabi keluar dan warak suhu yak turu, dan kepala Nabi itu meneteskan, ya, meneteskan air atau meneteskan keringat, karena ini tidak disebutkan. Yaqulu, beliau mengatakan gini, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, au alan nasi, tidak memberatkan kepada manusia secara umum, la amartuhum bisolati hazihi sa'ah, kuperintahkan mereka itu sholat isya-nya itu jam segini.
Ini lau. Jadi dua nih kita dapat. Tadi sholat asar, manfaatnya itu. Nabi pernah sholat isya, kalau tidak memberatkan, aku perintahkan umat manusia itu sholat isyanya itu jam segini. Jam 11. Kalau sholat isya jam 11, jam 12, ada yang datang ke masjid nggak kira-kira? Berat tuh. Ini maka melahirkan mazhab pengamalan sholat isya. Sahabat Abu Bakar itu sholat isyanya di awal waktu. Tapi Sayyidina Umar karena memang dia merasakan langsung dan mendengar langsung, laula an asyqa ala ummati la amartuhumus shalah bi hadhihi sa'ah. Dia dengar langsung. Maka Sayyidina Umar itu sholat isyanya tengah malam. Sehingga dua kubu ini punya pendapat dan pengamalan yang berbeda. Kenapa sahabat Abu Bakar lebih awal? Karena memang Nabi mengajarkan afdalul a'mal as-salatu ala awwali waqtiha. Sebagus-bagus ibadah itu salat awal waktu. Ini dipegang. Kata Sayyidina Umar bukan. Nabi membuat ikhtisas, kekhususan salat isya itu tengah malam. Maka Umar mengajak beberapa orang itu salatnya malam. Salat berjamaah. Nah, masyarakat itu bingung. Ini ikut Umar apa ikut Abu Bakar? Ditanya Rasul. Kenapa dua sahabatmu itu tidak sama? Dua-duanya dipuji. Ya, Rasulullah memuji Abu Bakar karena dia minal muhtad, orang yang berhati-hati. Maksudnya kalau dia tidur dan dia mati tidak bangun lagi, sudah sholat isya. Ya. Kata Sayyidina Umar tidak. Orang yang niat mau melakukan sholat kemudian dia mati, maka sudah gugur kewajibannya. Ya, sudah gugur kewajibannya karena dia sudah niat mau melakukannya. Dan Umar dipuji minal qawiyyin, orang yang kuat. Ini orang yang ikhtiyat, berhati-hati, ini orang yang kuat. Kita pilih mau jadi orang yang berhati-hati, salatlah di awal waktu. Kalau yang kuat mau ngambil manfaat, salatnya malam. Bapak-bapak, ibu-ibu pilih mana? Awal apa tengah? Ya, ikut Abu Bakar dah ya. Oke. Jadi itu ada mazhabnya sendiri. Kita lanjutkan. Al-haditsus sabi'u an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi pernah bersabda, idza uqimatis shalah, apabila ingin ditegakkan sholat. Kalau sekarang sudah terdengar azan waktu sholat. Ya, wahadaral asya. Asya itu makan malam. Isya sholat malam. Ya, Allahu Akbar. Bininya udah ngeluarin makanan. Kata Nabi, fabda'u bil asya, mulailah makan malam, baru sholat isya. Tuh, asya, isya. Yang kedua, apakah ini maknanya sholat isya? Bukan, ini yang dimaksud sholat maghrib. Karena dalam bahasa, maghrib sama isya itu isya'ain.
dua sholat isya atau maghribain. Jadi kalau dibilang isya'ain, dua sholat isya itu maknanya maghrib dan isya. Maknanya kalau mau berbuka puasa, waktu sholat jangan sholat dulu, berbuka dulu. Ya, lebih afdol berbuka dulu baru sholat. Kenapa? Kalau dia sholat dulu, nanti sholat mikirin makan. Tapi kalau dia makan dulu, makan mikirin sholat. Bagusan mana tuh? Bagusan makan mikirin sholat atau sholat mikirin makan? Ya, jadi makan dulu. Ini ada ya konsep yang namanya tafrig. Tafrig itu kalau kita orang dulu nggak punya handuk, dulu kalau habis mandi di kali, nah ini namanya tafrig. Karena nggak punya handuk, ya dulu, zaman dulu, ya engkong kita, buyut kita begitu kalau habis mandi dikibas-kibasin. Maknanya hadis ini kata ulama, kalau mau sholat itu harus tafrid. Mau sholat perut lapar, jangan sholat. Makan dulu, kenapa? Nanti cacat sholatnya. Kalau mau sholat nahan kencing, nih ibu-ibu tapi bukan sini. Oh, saya di Gandaria 1 Kebayoran. Ya. Dia males tuh kalau sholat maghrib nunggu entar sholat isyanya wudunya itu juga, padahal nahan kencing udah miring itu makruh. Jadi jangan sholat nahan kencing. Gak boleh nahan lapar, gak boleh nahan kencing, gak boleh mau buang air. Ya, sikan dulu. Apakah cuma itu doang? Enggak. Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan, ya, wa kana min ashabin Nabi, ada di antara sahabat Nabi itu ayyu jami'a imra'atahu, dia menjima istrinya qabla ayyuftira fi Ramadan, sebelum berbuka Ramadan. Kalau kata kita gendeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya minum, bukan makan. Bininya ditarik. Ini boleh kalau mau diamalin. Boleh. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan, emang kenapa gitu-gitu banget kalau kata kita ya? Bener apa enggak? Sampai gitu-gitu banget, emangnya kenapa? Liyaj'ala at-tafrigh lis-shalah, agar supaya kalau dia sudah sholat dia nggak punya keinginan. Coba mau sholat tapi pingin sama bininya, sholatnya ngegas, sholatnya cepet. Nah, jangan. Khusyuk jauh lebih mahal. Udah kerjain aja dulu. Habis itu baru buka puasa. La ilaha illallah. Gendeng. Tapi ibu-ibu boleh bu janjian. Besok 10 Muharram kan sunnah puasa tuh. Nah ya gitu. Jadi jam 5 kasih tahu, Pak tinggal 5 menit. Kata suaminya, siap-siap tinggal 5 menit. Kata istrinya, oke. Lain bu ya. Ibu senyum-senyum aja ya. Dalam hatinya boleh juga. Ya. Ada ini bapak ibu boleh tertawa karena memang nggak lazim sama kita ya kan. Coba lihat.
Salah satu yang dipedomani ucapannya itu ahli hadis adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang disebut dengan Imam Nawawi. Coba lihat di dalam kitab Al-Azkar. Beliau mengatakan begini, wa yambaghi li ahlil ilmi ayya'mala ilmahu walau marratan wahidatan liyakuna min ahli. Siogianya bagi ahli ilmu, Bapak Ibu nih yang sedang lagi belajar, ayya'mala ilmahu, amalkan ilmu yang baru didengar, walau marratan wahidatan, walaupun cuma satu kali. Apa tujuannya? Liyakuna min ahlihi, agar dia tercatat termasuk ahli dari amalan itu. Jadi ketika saya bilang boleh diamalin, itu bukan perkataan saya. Ulama-ulama mengajarkan itu. Jadi yang mau mengerjakan besok tanggal 10 Muharram, hari Kamis, boleh. Ya. Ada yang bilang, emang Ustadz udah ngerjain? Ya, jawabannya ntar di luar. Ya. Jadi boleh ya Pak ya. Bahkan kalau menjadi ahli ilmu itu seperti itu. Amalkan ya. Al-haditsus tsaminu, hadis yang ke-8, wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Pada riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadaratit ta'am. Jangan sholat di depan makanan. Gak boleh. Karena sholatnya ngegas. Sholatnya, pikirannya, ini sop enak bener, sedep bener ini. Sayur asem. Ya, gak boleh. Wala huwa yudafi'ul akhbathani. Dan tidak boleh sholat sedang ia menahan kedua akhbas. Khabas. Pipis atau buang air besar. Buang air dulu walaupun sholatnya belakangan. Ya, buang air kecil, buang air besar. Jangan di makanan. Nah, ini yang sering. Tahlilan. Kadang-kadang ada orang tahlilan itu makanannya dikeluarin duluan. Keluarin gitu. Makanan, minuman. Wah. Opornya tercium, baca yasinnya main dulu-duluan. Itu terpengaruh. Jadi yang bagus jangan dikeluarkan dulu. Ya, yang bikin haflah, yang bikin kenduri itu jangan dikeluarkan. Ya. Jadi Nabi mengatakan la sholata bi hadarati ta'am. Jangan sholat di depan makanan. Maksudnya berhadapan itu kalau sudah ada makan dulu. Jangan sholat. Dan jangan juga menolak. Al-haditsu tasi'u an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Hadis yang ke-9 ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi ya umaru ya anna nabiyya naha anis salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta taghruba. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan syahida indi rijalun mardiyun, pernah menyaksikan ya terhadap diriku itu beberapa orang-orang mardiyun yang mereka itu senang ya, ridha itu, wa ardahum indi, dan mereka pun ridha ya berada di situ.
Umaru. Nah ini namanya tafsir ya. Yang dimaksud diantaranya itu Umar. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an salatil anis salati ba'da subhi. Rasul melarang salat setelah salat subuh hatta tatlu asyamsu, sehingga ya terbit matahari. Wa ba'dal asri, Nabi melarang salat asar hatta taghruba, sehingga terbenam. Nih Bapak saya sekalian, ini masalah fikihnya luas ini. Enggak boleh sholat setelah subuh, setelah asar. Habis sholat asar, habis sholat subuh, kalau pengen ibadah baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, tidak boleh sholat. Kecuali ulama-ulama berdasarkan kajian hadis itu ada sabab wujudu, sabab qadim, ada sebab yang mendahului. Kita habis sholat subuh nih, semalam belum sholat isya, saya ketiduran. Nah itu namanya ada sabab mutaqaddim, sabab yang mendahului. Boleh sholat aja, karena dia ingatnya sudah sholat subuh. Tapi kalau mau sholat subuh, kita niat ntar habis sholat subuh saya mau qodok sholat isya, tidak sah, berdosa, nggak boleh. Begitu juga habis isya, habis asar nggak boleh sholat. Yang sering terjadi di masyarakat itu sholat janazah. Saya lama di Jawa Timur, lama di Jawa Tengah, ya. Di sana biasa orang meninggal jam berapa aja langsung diselesaikan, sehingga nguburin jam 11 malam, jam 12, jam 1, bawa petromak dulu, zaman dulu biasa. Di Jakarta nggak ada. Orang kalau meninggal sekarang ya besok. Ya, meninggal pagi, kadang-kadang sore. Kenapa? Orang udah pulang kerja. Itu tahari, kalau dia menyengaja, hukumnya haram. Berdasarkan hadis sahih ini haram. Sholatnya sah nggak? Jenazahnya sudah dihitung disolatkan belum? Sholatnya sah, sudah disolatkan, tapi melakukannya dosa di tempat yang dilarang. Jadi ya sama saja mencerai wanita yang sedang hamil. Apakah perceraiannya jadi cuma berdosa mencerai ketika hamil, gitu ya. Nah, ada di kalangan habaib mengatakan itu kan kematian sabab qadim. Karena dia sabab qadim, artinya sabab yang mendahuluinya, maka boleh. Bapak di rumah udah sholat asar, seperti saya tadi datang ke sini, buka pintu, kan udah asar saya. Tapi karena masuk masjid itu disebut sabab mutaqaddim, sabab yang mendahului, karena saya masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid, saya sholat tadi. Loh, katanya nggak boleh sholat asar. Iya, yang tidak boleh itu tahari, menyengaja. Tapi kalau ada sabab mutaqaddim, maka boleh. Nah, ini terjadi perbedaan. Ada di kalangan habaib mengatakan meninggal pagi, sholat habis asar, itu dia katakan ada sabab mutaqaddim. Kata yang tidak membolehkan berdasarkan hadis, kan disolatin zuhur bisa, disolatin sholat janazah dulu baru sholat asar bisa. Kenapa sholat asar dulu ya baru sholat janazah? Itu namanya as-sholatu ba'dal asri. Ini di kalangan ulama beda pendapat.
Nah, Bapak-bapak pernah dengar nama Muallim Syafi'i Hazami, itu guru saya. Beliau diundang, ada kiai meninggal, ya, tidak usah disebut namanya, yang sudah paham, meninggal. Ternyata jam 4 itu bukan sholat jenazah dulu, tapi sholat asar dulu. Kalau sholat asar dulu kan berarti ada sholat setelah sholat asar. Sementara beliau di tengah kan nggak mungkin keluar, karena diumumkan langsung sholat langsung sholat asar. Bagaimana caranya untuk bertahan pada pendapat hadis ini? Maka beliau imamnya sholat asar, beliau niatnya sholat sunnah, niatnya nafal mutlak, niatnya sholat sunnah 4 rakaat, makmuman imamnya sholat asar. Habis sholat asar selesai sholat jenazah, beliau ikut sholat jenazah, jenazah berangkat, beliau baru sholat asar. Jadi di kalangan ilmuwan itu begitu, ini Bapak Ibu harus tahu. Nah, sekarang kan kita punya pendirian nih. Kita nih, Bapak Ibu punya pendirian. Mana pendapat dari 2 pendapat itu yang paling apik, yang paling ihtiyat? Yang mana? Ikuti. Kalau saya mengikuti pendapat yang mengunggulkan hadis ini. Jadi ya kalau memang mau disolati, sholat aja jenazahnya dulu. Kan biasanya sholat asar, jenazahnya dipinggirin, selesai baru dibawa. Nah, kalau berdasarkan hadis ini melanggar. Jadi sholat aja jenazah dulu, jenazahnya digeser, baru sholat asar. Jadi tidak ada sholat setelah asar. Buat pengurus masjid harus punya pendirian. Ya, dan ini saya sudah menyampaikan, dasarnya kuat, kasih nih stabilo. Jadi kalau ada orang, kenapa gini, nih hadisnya. Di masyarakat terjadi ikhtilaf yang semacam itu, siogianya jangan, ya, oke. Al-hadisul ashir wallahu a'lam bishawab.